akan kita baca hikmah 155. Hazzun nafsi. Jadi Ibnu Athaillah mengatakan hazzun nafsi fil ma'siyati zahirun jali. Kecenderungan diri, jiwa, nafs fil ma'siyati, dalam bermaksiat, zahirun jali, zahir dan jelas. Benar Pak ya? Bapak kan sudah seumur ayahnya dia nih. Tapi kalau ketemu gadis cantik, tertarik gak Pak batanya? Matanya doang. Bener Pak ya? Sama kita Pak. Sama kita. Normal. Zahirun jali. Zahir dan jelas. Sama Bapak, ibu-ibu juga begitu. Kalau ngeliat yang masih cakep gitu, muda, itu matanya tertarik Pak, dan itu normal. Secara manusiawi, zahirun jali, zahir dan jelas. Nah, apalagi kalau ngeliat duit, matanya, kalau duitnya yang warnanya merah itu duit berapa tuh Pak? 100, matanya langsung merah ya. Mata langsung hijau. Benar. Sama, saya juga begitu Pak, sama. Mau ustadz nggak ustadz sama. Bedanya ada orang yang di kolbunya tidak ada cinta dunia. Dia hanya tertarik kepada uang itu ketika dia butuh untuk keperluan duniawi aja. Di luar itu udah biasa ya. Apalagi maksiat yang jelas, ini sebut aja nih. Kalau ada seliuran di handphone kita sesuatu yang seksi-seksi, kita tertarik nggak bukanya? Walaupun kopiahnya putih-putih gini Pak, dalamnya hitam juga itu. Sama semua. Bapak jangan kira nafsu saya lebih lemah dari Bapak, nafsu saya lebih besar. Kayaknya saya lebih muda. Terus apa lagi? Kami ketika belajar agama, itu imajinasi ketika masuk ke ayat-ayat tertentu, itu harus kuat. Khayalinya harus kuat. Imajinasinya harus kuat. Ketika membaca ayat-ayat surga neraka, kita meresapi itu. Maka saya ini penghayal hebat Pak, jangan dikira. Jadi saya kalau melihat seseorang, baik laki perempuan, itu macam-macam kebayang bagasi di belakangnya itu. Jadi hati-hati ketemu saya Pak. Mulai dari yang baik-baik sampai yang jorok-jorok itu kebayang di kepala saya nih Pak. Itu di atas normal itu. Dan itu jen berat bagi saya itu. Jen berat sekali bagi saya. Dan, tapi itu normal ya. Semua orang begitu. Maka jangan dikira orang berkopiah, bergamis, bersarung ini aman dari syahwat. Enggak. Justru jelas kecenderungannya. Nggak lihat, pura-pura lihat. Ya. Maka kita jujur saja ke dalam diri. Ya Allah, aku ini pemaksiat. Aku ini banyak maksiat. Nanti Allah jawab Pak di akhirat. Allah nanya, hadis sahih ini ada di Sahih Bukhari, Kitab Tauhid. Wahai hambaku, kamu kan yang dulu dosa ini. Jawab aja Pak, kalau sudah biasa istighfar dari sekarang, nanti kita ngaku di sana. Iya ya Allah, lidahnya ikut ngaku. Tapi kalau sekarang sudah biasa menolak, enggak, saya nggak maksiat kok. Nanti di sana kita bohong, lidah kita bilang tidak, tapi tangannya bilang iya. Tangannya ngomong Pak. Ya,
matanya ngomong, iya kok kamu bohong wahai lidah. Itu gunanya istighfar setiap hari. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa jujur di hadapan Allah. Suka orang jujur. Sekarang kita seneng nggak anak kita salah terus jujur? Seneng nggak? Seneng. Kalau dia udah salah dia nggak jujur, mau kita gampar deh pak. Ya. Allah nanti nanya, kamu dulu melakukan ini, jam sekian kamu dulu maksiat begini, dulu tahun sekian kamu begini-begini. Semua Allah katakan. Kita cukup mengatakan betul ya Allah, betul ya Allah, naam ya Rabb, naam ya Rabb. Apa kata Allah? Al-yawm ghafartu lak. Karena kamu jujur, kamu ngaku. Dulu kamu sudah ngaku di dunia, sekarang kamu pasti juga ngaku di akhirat. Ghafartu lak. Aku ampunkan bagimu. Hadis Sahih Bukhari. Maka mulai-mulai Pak, taubat. Taubat itu harus ada penyesalan. Nyesal itu ngaku, ya Allah, saya begini, saya begitu. Udah begitu, Pak, tiap hari. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa otak yang jorok, dosa nafsu yang bergejolak, semuanya. Kadukan kepada Allah, nggak usah kadukan ke orang, nggak usah ceritakan ke orang. Ya. Dan nggak usah putus asa. Ada pendosa, ada yang lebih banyak lagi dosanya dari kita. Jadi belum telat. Orang yang udah banyak masa balik, masa kita nggak balik. Kira-kira begitu ya. Ustadz saya hina, iya nggak ada orang nggak hina. Semua kita hina. Bahkan kita terbuat dari yang hina. Ya. Namun ada satu hal yang bahaya. Kalau maksiat orang biasa Pak ngaku. Sekarang ada yang tersembunyi di dalam taat. Wa hazzuha fi ta'ati batinun khafi. Tetapi kecenderungan jiwa, kecenderungan nafsu diri dalam taat tidak terlihat. Batin tidak terlihat, khafi, tersembunyi, nggak kelihatan. Pakai baju ustaz. Ya, saya kan dulu senang Pak melihat tanah kosong. Sekarang saya lepas semua. Apa nafsunya ngomong, wah enak nih kalau buat pesantren nih. Dulu begitu Pak. Tahu-tahu kita ngobrol sama guru-guru kita, tanya, kamu mau ke pesantren di mana Ar-Razi? Di sono, Syekh Habib. Jauh amat. Sini aja lah, kira-kira begitu. Langsung hilang tuh Pak, cinta sama tanah itu. Udah, kita tunggu event, kita kemudian mengatakan kepada teman-teman di yayasan, Pak, saya mau mengundurkan diri. Gitu. Hilang minat saya sama tanah. Jadi sama, ustadz sama kontraktor mirip Pak. Kalau kontraktor lihat tanah kosong ingin buat proyek-proyek, sama nggak jauh beda. Bedanya kalau saya ustadz, saya ngomongnya, ayo beramal, kita bangun masjid. Masjidnya buat kita. Ayo beramal, kita bangun pesantren. Tapi pesantrennya memperkaya diri. Belum selesai pesantrennya, lihat lagi tanah di sampingnya. Jamaah, ayo kita bebaskan tanah. Tuh nafsu lagi. Beramal fi sabilillah, yang menyebut nama Allah. Ya. Ternyata intinya nafsu dia. Dan itu banyak di setiap tempat, di setiap masa. Apalagi nyebut-nyebut nama Allah, aduh memalukan itu ya. Kalau mau besarin pesantren, besarin aja sendiri, benerin dulu kalbunya, benar nggak berjuang untuk Allah atau ingin nafsunya ingin dibesarkan. Kalau pakai nafsu ada selesai-selesainya nggak selesai. Maka coba Pak, kalau sesekali jalan ke pesantren-pesantren ya,
udah luas nih pesantrennya, masih pengen diperluas, itu udah pakai nafsu udah. Jadi itu terjadi tidak hanya di kalangan orang-orang yang umum, ya. Itu baru contoh kasus pada diri saya. Ada yang lain, baca Quran, pengen diperhatikan orang, namanya riya. Riya ini beragam. Pernah dulu, nih saya cerita saja Pak, biar orang nggak tersinggung ya. Nih aku cerita ke orang lain kan nanti orang tersinggung. Ini cerita saya sendiri. Dulu kalau mimpin sholat, saya bagus-bagusin, mirip-miripin sama Syekh Sudais. Serius Pak, serius. Biar apa? Biar makmum yang di belakang itu terasa dia sholat di belakang Syekh Sudais di Masjidil Haram. Tuh, pengen digituin. Awal-awal masih begitu. Lama-lama orang cerita umroh, pas pimpin sholat, ke ya Syekh Sudais lagi biar nanti ada yang kangen Mekah, Madinah, kita diajak umroh sama jamaah. Ada Pak Presiden begitu, masuk. Lagi sholat nih. Berarti lagi sholat pun kita nggak aman dari godaan syaitan. Suara dibagus-bagusin, tapi inti di dalamnya apa? Supaya ya. Itu saya lupa ya, saya nggak tahu kalau Bapak sama. Ada yang agak alusan dikit, ini agak maju. Baca surat Al-Waqiah supaya rezeki lancar. Gimana? Banyak begitu? Rata-rata begitu. Berarti baca waqiahnya bukan karena diperintah Allah. Baca surah waqiahnya bukan karena ingin mendekat kepada yang maha kaya, tapi kita pengen kaya. Nafsu nggak tuh? Tersembunyi nggak? Tersembunyi. Gimana cara benerin itu? Susah benerinnya. Kalau tadi ya, kalau nggak punya guru, maka kiai ini harus punya guru lagi Pak. Ada kiai di atas kiai, ada guru di atas guru, ada syekh di atas syekh, ada mursyid di atas mursyid. Ada hal-hal yang si mursyid ini nggak bisa lagi ngomong, kiai ini nggak, udah mentok, dia harus datang ke kiai yang senior. Nanti diobatin tuh kolbunya. Obat kolbu itu kadang cukup pakai ngomong, tapi yang ngomong siapa? Kita lagi sakit, yang ngomong ustadz kurang pas, tapi yang ngomong dokter keterima nggak? Terima. Ya. Maka beliau mengatakan hazzuha fit ta'ati batinun khafi. Kecenderungan bisikan-bisikan batin jiwa yang membatin itu kecenderungan kepada selain Allah karena dia tidak tampak. Mudawatu ma yukhfa sa'bun ilajuh. Membersihkan, mengobati penyakit yang dalam tidak tampak sulit sekali. Jadi selevel ustadz wajib punya mursyid, dai itu wajib punya mursyid, apalagi bapak kan? Ya, Imam Ghazali masih butuh mursyid ya. Mursyid ini guru spiritual yang mengajarkan dia cara menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Selevel Imam Ghazali itu hafal Sunan Abu Daud Pak, satu kitab hadis. Orang di luar kan nggak ngerti ya, orang-orang sekarang, ustaz sekarang itu ngeremehin Imam Ghazali. Kata mereka Ghazali ini penyebar hadis palsu. Ya salah, dia nggak tahu Imam Ghazali hafal Sunan Abu Daud 4.000-an hadis. Ustadz sekarang 42 hadis arba'in aja belum tentu hafal. Bisa kita cek hari ini ya.
udah berani ngecengin Imam Ghazali. Dia cuma pakai penelitian Albani aja udah belagu, ya. Ini Hujjatul Islam. Imam Ghazali itu ahli hadis tapi bukan ahli riwayat, ahli hafal matan saja. Dulu disebut dengan fuqaha. Jadi ahli hadis metode ahli fikih, hafal cuma teksnya tapi tidak hafal sumber-sumbernya. Sanadnya itu beliau tidak mendalami. Apa kata Imam Zahabi? Seandainya Imam Ghazali mendalami hadis, maka dia akan melewati kita semua. Imam Ghazali itu cuma beberapa tahun, nggak nyampe 10 tahun sebelum wafat, belajar hadis lagi. Waktu muda belajar hadis, lalu jadi usul fikih, filsafat, tobat jadi sufi, belajar hadis lagi. Jadi ilmu tasawuf dan hadis ini nggak bertentangan. Itu mereka barengan jalannya. Loh, kok bisa begitu? Emang begitu. Hadis itu diambil dari hadis itu dari Rasulullah, ya. Tasawuf ajarannya Rasulullah mesti lewat hadis. Maka tidak ada amalan sufi kecuali ada dalilnya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sekarang orang malu Pak nyebut tasawuf. Cuma saya aja yang nggak malu. Sebenarnya bukan nggak malu, malu juga karena bapak ini malu disebut tasawuf, malu disebut sufi. Tapi telinga saya udah saya tebelin Pak, hidung saya sudah saya butain, nggak mencium-cium bau-bau orang hujat apa gitu, saya nggak ada urusan. Ya, karena kita sudah berpikir lama, kalau begini para dai, ini dai-dai pada takut ngajar hikam, takut nyebut kata tasawuf, tarekat sufi, takut dihujat jamaah, takut ditinggal jamaah. Loh, kalau ustadz ngikutin selera jamaah, terus jamaah ngikutin selera siapa dong? Kalau ustadz takut ditinggal jamaah, terus jamaah nasibnya gimana Pak? Kapan jamaah ini mengenal Allah? Ya kan? Kalau ustadz tidak bisa menjadi influencer, tidak bisa mempengaruhi umat, malah dipengaruhi oleh umatnya, kapan dia menjadi pemimpin? Maka saya pasang badan aja Pak. Gimana? Mau ngebantu saya nggak Pak? Siap nggak? Kalau ya kita jadwalin di sini. Udah minta mulu kan? Ya, minta terus nih. Insya Allah nanti kita cari waktunya di sini. Tapi harus siap pasang badan bahwa kita ahlu sunnah, akidah ahlu sunnah, manhajnya Asy'ariyah Maturidiyah, ya, bersanad kepada Rasulullah, bermazhab Syafi'i, dan yang ketiga bertasawuf. Kalau enggak, berarti bukan teman saya, udah. Ya. Oh, saya jalan sendiri aja. Harus ada keberanian begitu Pak sekarang. Kan kalau mau jadi ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, surat Fatir ayat 28. Yang takut kepada Allah hanya, ada hanya di situ, hanya ulama. Mau jadi ulama tanpa bisa baca kitab, takut kepada Allah. Nggak takut sama siapa-siapa lagi, ya. Nggak takut hujatan orang yang menghujat, tidak takut bully orang yang membuli. Ini dibully dikit mukanya langsung panas, ya. Dibully dikit di masjid, ngurus masjid emosi, biasa aja Pak pengurus. Ya, biasa aja kita, santai aja Pak, santuy kata hari ini. Kita sudah baca tadi satu kalimat. Jadi kalau kita ulang dari depan, nafsu zahir ketika bermaksiat, benar ya? Nafsu itu tampak dalam maksiat, tapi nafsu ada yang tersembunyi dalam taat, dan itu bertingkat-tingkat. Kalau ada orang
menampakkan nafsunya, gejolak nafsunya dalam maksiat itu wajar, karena itu nafsu, karena itu maksiat. Tapi nafsu dalam taat ini yang berbahaya. Para sufi, mursyid, syekh, pemimpin suatu tarekat, nafsunya ada, Pak. Nafsunya apa? Punya jamaah, punya pengikut, pemimpin majelis, pemimpin kelompok. Itu hijabnya dia, penghalang dia sampai kepada Allah, itu jamaahnya sendiri. Ini kita kasih tahu ya. Maksud saya apa? Ilmu kan luas. Suatu tarekat ini kan cuma satu metode. Mungkinkah dia menemukan metode zikir yang lebih canggih dari metode zikir yang dia pelajari dulu? Mungkin nggak? Mungkin. Berani nggak dia meninggalkan yang lama, mengambil yang baru? Dia berguru lagi. Ini kebanyakan orang kalau ada jadi mursyid nggak mau berguru. Kalau jadi ustadz udah nggak mau hadir di majelis. Maunya didengerin terus, nggak mau dengerin orang. Bener. Jadi penyakit kami para dai, para guru, menceramai orang suka, tapi nggak suka diceramain orang. Maka kadang beberapa guru-guru itu, beberapa wali-wali malah di zaman sahabat seperti Umar. Umar ini kan didengar terus, tapi di rumah dia nggak bisa ngomong, Pak. Istri yang ceramain terus. Gurunya para wali kali ya. Nyeramahin wali itu istrinya ya. Bisa begitu? Iya bisa begitu. Maka di Quran surat At-Taghabun dikatakan, wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sesungguhnya sebagian dari pasanganmu itu dan anak-anakmu itu jadi adu. Apa arti adu? Musuh. Musuh bukan untuk ditonjok di situ. Musuh di situ yang bikin kita konflik. Benar gak Bapak konflik? Yang sudah nikah di atas 30 tahun, Bapak udah 30 tahun? Udah. Masih konflik gak sama istri, Pak? Masih. Biasa itu, Pak. Ya, semoga jadi wali Allah, Pak ya. Amin. Umar itu di kata-kata istrinya, Pak. Ya kalau bahasa kita emang begini ya, ambil mukminin ya, kira-kira gitulah. Ya dibiarin aja. Ketika ditanya seseorang, apa jawabannya? Wajar, istriku sudah berkhidmah ngurus anakku, berkhidmah untuk rumahku, dan segala macam disebutkan. Jadi istri itu dia nggak anggap, dia tidak anggap istrinya nganggur. Ini filosofi Umar. Sibuk ngurusin, ya. Tapi kalau serang istri-istri enak, kayak ada pembantu, ya. Enak, alhamdulillah. Meninggalkan hasrat dalam maksiat mudah, tapi meninggalkan hasrat dalam taat itu susah. Bapak sholat, nafsu banget saf pertama nih, pakai nafsu enggak? Pakai nafsu, Pak. Sebagian saya lihat ini, mohon maaf ya, bukan jadi juri. Energi kolbu itu kan terasa sama kita. Ada yang kalau ke saf pertama itu pakai nafsu, pakai nafsu. Ingin mendapatkan pahala besar, ingin menunjukkan kepada orang beginilah Islam yang benar. Wah, nah kayaknya dia bisa menafsirkan Islam ya. Jadi orang-orang dia menganggap dirinya agen Islam. Nah, orang kalau begini, jika ada orang mengkritisi dia, dia akan menganggap ente mengkritisi Islam, padahal yang dikritisi dia. Nafsu dalam taat ini bisa berbentuk dalam
pendalilan. Saya baca dalil nih, lalu saya fahami, lalu kita jelaskan. Ketika saya menjelaskan, ada perasaan merasa benar, dikritik seseorang nggak terima, atau orang berbeda sama dia nggak terima, lalu kemudian nggak terimanya dengan mohon, kamu tidak ikut kitab Allah dan Rasulnya. Nah, ini orang sudah mencoba mensabotase kitabullah. Bedakan ayat dengan pemahaman terhadap ayat, ya, yang sering kita sudah sebut banyak hal, ya. Pemahaman terhadap ayat bukanlah ayat. Bisa diulangi? Pemahaman terhadap ayat bukanlah ayat. Pemahaman terhadap hadis bukanlah hadis. Maka kalau dikritisi pemahamannya, jangan marah. Berbeda faham pemahamannya, jangan marah. Ya. Merasa paling benar. Nah, ini paling berat nih. Dalam beragama. Ini musibah umat hari ini. Musibah merasa paling benar. Orang merasa benar itu karena dia taat, kan? Karena dia taat. Nah, ini harus diobati, Pak. Sama aja semua kelompok. Mau kelompok yang ngaku aswaja, mau kelompok yang ngaku salafi, musibahnya sama. Merasa paling benar. Ya. Kita pasti meyakini yang kita amalkan ini benar, tapi jangan merasa paling benar. Bisa memahami itu, ya? Saya mengulang-ulang ini. Imam Malik itu ditawarkan oleh khalifah untuk menjadikan kitab-kitab dia menjadi kitab hukum resmi kerajaan atau khilafah Abbasiyah. Apa kata Imam Malik? Wahai Tuan Khalifah, di luar kota Madinah banyak sahabat-sahabat tersebar dan mereka mempunyai murid lalu pelanjut. Pemikiran mereka, riwayat mereka berbeda dengan yang saya riwayatkan. Maka tolong jangan dipakai. Berarti Imam Malik meyakini dia benar, tapi di luar juga ada yang benar. Maka kebenaran ini bisa banyak. Ini disebut kebenaran shawab. Maka kita sering mengatakan wallahu a'lam bis-shawab. Disebut kalau di belajar usul fikih kebenaran ijtihad. Apa arti ijtihad? Kesungguhan seorang alim memahami sesuatu sehingga mendapatkan sesuatu makna. Makna ini disebut dengan ijtihad. Bisa salah nggak? Sekarang mereka belum ijtihad, baru baca terjemahan udah ngerasa bener. Ada di surat sekian, ayat sekian. Orang begitu gampang dibantah, Pak. Gampang sekali dibantah. Dia cuma nyebutin nomor. Kita tanya, bacain dong ayatnya. Kalau Bapak bisa bahasa Arab, ya, bacain dong ayatnya. Kan gue bacain ayatnya. Kalau di kelembungan itu buka. Kita tanya, maksud kamu apa ayat ini? Dia sebutkanlah maknanya. Kita tanya balik, coba kamu pretelin satu lafaz per lafaz. Ya, terjemahin aja, Pak, itu. Kalau kamu sudah bisa menerjemahkan ayat ini, baru bisa mengatakan makna ayat ini begini. Kalau enggak, itu baru terjemahan. Terjemahan bisa salah enggak? Bisa salah, Pak. Walaupun yang menerjemahin orang pintar. Emang dia nabi kan, bukan? Bisa salah, sangat-sangat bisa salah, ya. Nah, musibah merasa benar ini bahaya zaman-zaman sekarang, ya. Taib. Yang biasa di kalangan kita setiap hari adalah nafsu yang tersembunyi dalam taat, ya. Nafsu yang tersembunyi dalam taat. Maka riya dibagi dua, Pak.
ada ria senang dipuji, itu riaknya standar. Suara dibagusin, apalagi kalau sujud tuh dibagus-bagusin ya, bacaannya wah udah bener bagus nggak sujud lama, tapi terbersit di hati biar kelihatan saya ini sujudnya lama. Kalau bapak terbersit itu baca langsung auzubillah, walaupun di dalam sujud, auzubillah, aku berlindung kepada Allah, lanjutkan zikirnya, zikir bacaannya. Ada yang ketika terbersit begitu, jangan lama-lama cepet-cepet aja biar nggak disebut khusyuk, berarti orang ini terjebak kepada riya yang kedua. Apa riya yang kedua? Takut dicaci. Takut apa? Dicaci. Ini yang paling berat, Pak. Seseorang nanya ke saya, "Tat, ente kenapa ngajar risalah Kusyairiyah? Kenapa ngajar hikam? Kenapa ngajar tasawuf? Kak takut dihujat salafi?" Ada yang nanya gitu ke saya, Pak. Ustadz juga, kiai juga, bukan satu, dua, banyak orang nanya. Kira-kira Bapak kalau ditanya gitu gimana jawabnya? Nggak takut dicaci maki? Biarin aja. Saya cuma jawab, Ustadz, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau Ustadz nggak mau, Ustadz Ono nggak mau, terus siapa yang buka ilmu ini? Kita sembunyiin aja namanya, pakai nama Tazkiyatun Nafs. Tazkiyatun Nafs itu hanya satu bab dari tasawuf, saya bilang gitu. Tazkiyatun Nafs aja Ustadz. Tazkiyatun Nafs itu siapa yang buat istilah? Ulama tasawuf. Kenapa nggak dikembalikan ke istilah aslinya? Ya kan? Kita aja yang malu. Kita yang kemudian merasa tidak pede gitu. Jadi Bapak ini ketika malu dicaci maki, malu dibully, takut dibully, lalu kemudian ngalah, ya, meninggalkan itu, berarti pengen apa? Pengen dipuji sebenarnya. Karena takut disebut zindiq, pengennya disebut apa berarti? Takut disebut zindiq mengkaji tasawuf, berarti pengen disebut akidahnya nazifah, akidahnya aqidatus salafus salih, pengen disebut begitu toh? Itu riya enggak? Riya. Afan Ustaz, antum berjenggot kan? Pernah enggak terbersit supaya disebut Ustaz? Dulu. Tuh, jujur deh Pak, saya suka orang jujur. Sama Ustaz kita. Umur saya kan belum seberapa Pak dibanding beliau. Dulu sering kita nggak dihargai orang kalau datang ke setempat. Gimana biar kelihatan tua dikit gitu, panjangin jenggot deh gitu, biar disebut Ustadz. Berarti takut nggak dihargai, benar nggak? Tapi sebelum itu saya bukan karena itu Ustadz. Saya melihara jenggot supaya disebut salaf. Ini jujur loh ya. Dulu jenggotnya nggak berapa, tapi kemana-mana. Kapan itu berubah? Ketika saya punya seorang dosen yang saya antar setiap seminggu sekali. Dia tanya, ya dokter, limadha la tutilu lihyatak? Limadha la tu'fi lihyatak? Kenapa engkau tidak membiarkan jenggotmu panjang? Karena engkau mengajar di satu komunitas yang komunitasnya mereka memanjangkan jenggot. Enggak takut dicaci maki. Hal la takhafu lawmata la'im, itu kita pakai ayat Quran tuh bahasanya. Dia lihat saya, dia pegang paha saya itu, Ar-Razi, saya kalau manjangin jenggot bukan karena ente, bukan karena saya pengen disebut salaf,
bukan saya pengen disebut ustadz, kiai, syekh, tapi saya memanjangkan jenggot karena mengikuti Rasulullah. Gitu jawabannya. Oh, itu langsung tercabut itu dalam hati saya dulu. Kalau berjenggot biar disebut manhajnya sama dengan yang di seberang sana. Ya dulu begitu. Tapi alhamdulillah Allah kemudian luruskan kalbu. Nah ini masuk ke dalam apa? Nafsu yang tersembunyi. Sulit untuk dibenerin itu. Sulit untuk benerin itu. Ya. Ustadz nih pegang tasbih. Malu. Biar nggak disebut ahli bid'ah. Berarti pengen disebut ahli sunnah. Ria nggak? Ria juga. Jadi orang-orang kebanyakan terjebak di situ, Pak. Walaupun zahirnya beramal dengan sunnah, fikih, tasawuf, zahirnya bertarikat bahkan, tapi terjebak pada ria yang dalam, yang tersembunyi. Kebayang ya? Nah gimana cara bersihinnya? Ini yang berat. Nggak mungkin diobral, Pak. Saya datang begini kan dakwah namanya, ya, dicampur taklim karena ada kitabnya. Untuk mengobati kolbu gak cukup dengan dakwah dan taklim, ada namanya ilaj atau takwin, pembentukan jiwa, dan itu harus jalur thariqah. Ada metode, thariqah itu artinya metode, ada metodologisnya. Ada caranya, zikirnya ada, zikirnya bukan zikir zahir lagi, zikirnya sudah masuk ke alam rohani. Dia akan bisa seperti seorang dokter ahli bedah, dia membedah, dia bedah di dalam, nanti dia bersihin. Itu bisa. Cuma itu tidak bisa kita bagikan secara umum. Ya. Imam Ghazali 10 tahun dia bersihin kalbunya. Di mana dia tinggal? Dia tinggal di menara. Ujian paling berat dia apa? Ketika kitab yang dia pakai diajarkan di masjid tempat dia berkhalwat. Kayak bapak sekarang nih, ada Ibnu Athaillah. Bapak nih Ibnu Athaillah, misalnya gitu. Saya ngajar kitab Ibnu Athaillah, tapi saya nggak ngerti siapa yang ngarang. Itu ujian paling berat. Kitabku diajarkan, gitu. Merasanya itu girang. Tapi kalau mau girang, ini ilmu dariku atau dari Allah? Kalau ada ilmu kita dapatkan, itu dari kita atau dari Allah? Ya, lebih mulia ilmu atau harta? Oke, kalau bapak bagi-bagi harta, oke, itu lebih mulia nggak dari bagi ilmu? Mana yang lebih tinggi? Maka tolong, walaupun bapak ngasih kita honor, jangan hargai kami dengan honor itu. Ya, saya tersinggung, Pak. Ya, ini ngajinya bertahun-tahun, nggak bisa dibeli ini. Rasa pemahaman yang kita dapat itu nggak bisa dibeli. Maka kita nggak berani juga pasang tarif. Nggak berani kita pasang tarif. Tapi di luar sana ada ustadz berani pasang tarif, ya nggak? Kena pandemi, habis mereka udah. Dan saya masih ingat, ketika ojol disantuni, itu para ustadz-ustadz yang dulu bertarif itu pada demo ke umat, buat komunitas peduli ustadz. Ya, iri dia sama ojol, Pak. Masa kayak gitu kalah sama tukang ojek, kan lucu. Berarti dia nggak ngajarin siapa, apa yang diajarkan selama ini, akidah mana yang diajarkan selama ini. Jadi kadang-kadang dai, ustadz, guru itu udah kayak lilin, nerangi orang dia aja kebakar, tahu-tahu energinya habis. Ini pandemi ini kan nyikat semua nih, kesikat semua.
betul luar biasa ya. Namun saya bersyukur ada pandemi Pak, saya nggak banyak jalan kemana-mana lagi, paling-paling Zoom ya. Dulu lelah kita dakwah kemana-mana, hasilnya juga belum jelas. Sekarang kita ceramah direkam, bisa didengar orang kapan saja ya, alhamdulillah. Nah Bapak Saudara makan Allah, nafsu yang tersembunyi ini tadi riya ya, sekarang ada namanya sum'ah. Sum'ah ini pengen memamerkan. Kalau zaman dulu memamerkan cuma satu model, lewat fisik, lisankah, penampilankah. Contohnya nih, bapaknya tadi tahajud ya, terus siang-siang lagi ta'lim ngantuk-ngantuk, ya nih afwan Ustaz ya, afu Ustaz, ini malam tadi bangun jam 3 Ustaz, tahajud. Keluar deh sum'ah. Tapi sebenarnya salah nggak dia ngomong gitu? Nggak salah, cuma di hatinya dia pengen ngasih tahu bahwa saya tahajud loh malam tadi. Enggak, itu setan gampang sekali. Setan tuh narik-narik begitu Pak. Ada seorang murid datang kepada Imam Salafus Saleh, Imam Abu Yazid Al-Bustami. Saya pernah cerita itu ya. Apa kata beliau? Ya Sidi Syekh Bayazid, sumtu 20 sana. Aku telah puasa 20 tahun. Kata si orang ini ulama, ini Pak, ulama hebat. Apa kata Abu Yazid? La aftarta, engkau baru saja berbuka. Berbuka dengan apa? Puasa itu kan menahan. Apa yang ditahan bukan hanya lapar dan haus, tapi menahan yang tadi itu. Nah, Bapak ini diam-diam di rumah bisa melakukan puasa itu. Berarti dari kita buka dikit parikotnya Pak, puasanya sudah sampai ke puasa apa? Puasa jiwa. Jiwa ini bergejolak terus, pengen tampil ya. Ini bangun masjid nih, pendirinya atau pengurus awalnya yang berjasa ngurus notaris, sekarang Bapak nggak dengerin dia, nanti dia akan ngomong ke orang lain. Tahu nggak ente? Itu kalau nggak ada saya nggak jadi di masjid, batal. Pahala yang selama ini dia kumpulkan batal Pak. Harus segera tobat tuh supaya Allah kembalikan. Ada nggak orang ngomong begitu? Banyak, bukan ada lagi Pak. Di setiap pembangunan masjid kita menyaksikan dan mendengar itu. Rihlah saya kan kampus masjid, pesantren, kampus masjid, pesantren. Pesantren juga gitu. Yayasan, orang-orang yayasan tuh ngomong gitu, kalau bukan karena saya si Kia itu nggak jadi orang, ya salah. Ya. Begitu mereka. Kita ketemu orang-orang selebritas, sama. Itu si artis tuh kalau bukan saya yang majuin dia nggak terkenal. Ternyata di semua lini ada terjadi begitu. Guru, nah guru agama yang paling berat. Ada muridnya terkenal, baca Qurannya bagus, taklimnya luar biasa. Apa kata si guru? Kalau bukan saya yang ngajar dia nggak jadi orang. Tuh. Itu setan girangnya bukan main. Berapa lama itu? Itu bisa 15 tahun, 20 tahun muridnya baru jadi orang. Selama 20 tahun itu dia bisa memendam, tapi nggak tahan melihat orang ini sukses. Kalau bukan karena saya nggak jadi itu. Girang Pak setan. Nah, ini yang disebut nafsu yang bersembunyi, susah benernya. Ini yang dimaksud Nabi. Walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tiada yang berhak disembah selainnya. Ya. Inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah. Kamu ini ada yang beramal seperti ahli surga, guru kayaknya soleh,
beramal kayak soleh, bangun masjid di mana-mana, ya, ngurusin masjid bertahun-tahun, dakwah bertahun-tahun, tapi apa masalahnya? Yasbiqu alal kitab, ada ketentuan kitab. Apa ketentuan kitab? Orang yang hanya sibuk beramal zahir, tidak beramal dengan qalbunya, dengan batinnya, yasbiqu alal kitab, ada ketentuan kitab bahwa dia su'ul khatimah. Itu maksud hadisnya. Maka ketika dia sakarat, badannya sudah lemah, lidahnya keluh, hafalannya hilang, apa yang terjadi? Keluarlah semua kotoran-kotoran yang selama ini numpuk di kalbunya. Ngomong apa yang sebutin jasa-jasanya semua, dia hujatlah orang yang tadinya dia tahan-tahan, dia rendahkan orang yang tadinya dia rendahkan secara hati tapi dia nggak keluarkan. Nauzubillah min dzalik. Dalam saat yang sekejap itu, sejenak itu, sesaat itu, dia mati. Bahaya nggak Pak? Ya. Ada orang menyembunyikan nafsu syahwatnya dalam taat. Dia nggak ngaku, jujur aja sih kepada Allah kalau dia nafsunya gede. Sebelum meninggal, dia kayak ngelihat orang yang minum khamar tuh keren, tapi malu gitu. Bersisa itu Pak orangnya. Bersisa itu 500 tahun dia beribadah. Itu muridnya, kalau dia nggak muat, cukup naik Pak semua. Cukup dengan tangan begini deh, naik semua. Berlapis-lapis ke atas. Nanti ada masanya begitu lagi Pak. Sekarang belum. Namun dalam ketaatannya yang berlipat-lipat itu, dia lupa satu hal itu di kalbunya. Pribadi tobat tidak ada. Dia rajin taat, rajin sholat, rajin zikir, tapi di kalbunya nggak ada rasa tobat. Ya, saya ngelihat ada orang tobat hari ini, tapi lupa tobat batinnya. Ya, banyak nih yang artis-artis nih. Terus ngomong, saya doakan kalian husnul khotimah. Dia lupa mendoakan dirinya husnul khotimah. Ini udah banyak hari ini, ya. Maka kesimpulan kajian kita pada pagi ini, Bapak Saudara sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita kalau berjuang melawan nafsu itu tidak hanya yang zahir, tapi juga yang batin. Karena yang batin itu tidak tampak, maka membersihkannya pun juga susah. Oleh karena itu, untuk membersihkannya mesti kepada ahli yang mengerti bab yang batin. Ustadz itu seperti dokter, ada ustadz yang umum, ada dokter yang umum. Spesialis, ada dokter spesialis, ada juga guru spesialis. Guru yang dengan izin Allah, Allah izinkan kalamnya, kata-katanya, sikapnya menyembuhkan penyakit dalam kalbu. Temuilah guru-guru seperti itu, hukumnya wajib, bukan sunnah. Hukumnya wajib. Kenapa? Itu taruhan kita, hidup husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu baik ujungnya atau tidak baik ujungnya. Jadi orang-orang yang belum tersentuh lama Allah di kalbunya ini belum bergetar, saya nggak jamin Pak di akhirat nanti dia gimana. Mati aja dia susah, ya. Tapi kalau sekali nama Allah bergetar masuk ke dalam kalbu, selama-lamanya dia tidak akan pernah lupa. Nanti rasa getaran itu akan dia bawa saat dia berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu jangan hanya fisik Pak, tapi batin kita. Karena batin inilah yang pulang. Ruh itu yang berpulang. Mulailah ibadah dengan ruh. Mulai ibadah dengan kalbu. Jangan hanya sibuk di fisik. Kalau ibadah fisik capek, antum akan kecapean terus, ya. Seumuran Bapak nggak usah ngapal banyak-banyak lagi, isinya yang dipahami. Tapi yang masih muda-muda ayo ngapal, kita ngapal terus, ya. Baik, kira-kira itu cukup.